5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Cerita Orang Dalam. Mas Ade, kita hari ini kedatangan dua orang yang sangat bisa dibilang agak kontroversial ya. Kontroversial dan viral. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari kemarin lah gitu, ada satu foto nih. Satu foto yang menurut saya sih sebenarnya bukan hal yang kontroversial gitu ya, bukan hal yang kontroversial karena biasanya juga foto seperti itu banyak gitu di Jakarta gitu ya. Sering diposting sama dinas LH juga macam-macam fotonya, nggak cuma tentang itu, tapi karena ada komentar gitu, lalu dibumbui dengan polarisasi politik yang masih jadi sampai sekarang gitu, akhirnya viral tuh kemana-mana gitu. Nah, kita kedatangan fotografernya, lalu ada orang yang membuktikan gitu, ternyata itu bisa loh gitu. Cuma pakai Lightroom aja ternyata bisa bikin hal yang sama. Itu ada Mas Ari sang fotografer dan Mas Rifki dari Jakarta Content Creator Community yang juga bikin lomba apa nanti depannya. Ya, fotonya bisa dilihatin nggak? Sebentar ya. Oh, ini kita nggak rekam YouTube ya? Enggak. Oh. Di YouTube juga. Tapi nanti sambil Mas Ari jawab, nanti saya coba kulik fotonya. Itu gimana Mas Ari? Ceritanya pertama, suatu pagi lo ambil foto di lokasi Kemayoran ya kalau nggak salah, ngambil foto gunung, terus viral kan hari itu kan, karena banyak di retweet, di repost, tiba-tiba sorenya viral tapi dengan alasan yang berbeda gitu. Itu gimana ceritanya? Ya emang sih paginya tuh emang ada gunung sih Mas di Jakarta tuh. Jelas banget Pangrango tuh di jembatan HBR Motik itu. Ya udah saya dengan pengen motor sih emang niatnya di situ. Emang gede banget itu Mas, dari jembatan tuh emang terlihat gede gunungnya. Iya, walaupun saya naik motor di bawah Jalan Benyamin Sueb tuh kelihatan juga jelas tapi agak ketutup dikit ya. Tapi lebih jelas tuh emang di jembatan itu sih Mas. Terus fotonya diambil gitu Mas ya, dan kemudian edit segala macam, tayang, bahkan di repost juga di instastory-nya Pak Gub Dinas LH kalau nggak salah gitu kan. Wah, ini gunungnya kelihatan gitu. Namun tiba-tiba seorang fotografer senior main rame berkomentar, ini bilangnya tempelan gitu kan. Rasanya gimana itu kalau ada foto kita sendiri tempelan, dibilang tempelan. Waduh, mungkin Mas Arben belum pernah moto di situ kali Mas, jadi dia mungkin kaget kali ngeliat saya moto pakai lensa 55-300, disangka itu tempelan gunungnya. Padahal emang kalau di zoom tuh gede banget Mas. Man, saya mau lanjutin sampai 300, enggak. Kalau di Instagram pasti ke crop ntar. Emang niatnya cuma sampai 260 sih. Karena kalau di IG dia di-crop lagi di bawah ntar. Gitu Mas. Tapi langsung ini nggak Mas? Langsung panik kan? Kan kita juga kadang kitanya nggak salah, tapi kadang-kadang yang menuduh itu sangat senior dan dihormati, kita juga kadang bisa panik sendiri kan? Iya. Itu responnya seperti apa waktu itu? Iya sih, dari pagi sampai siang tuh nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pas menjelang sore nih kaget saya, ada yang DM, waduh Twitter nih, lihat Mas Arben di ngomenin dari Dinas LH waktu itu kan, foto ini salah, foto ini tempelan, nggak mungkin gunung gede itu sebesar itu, dan mobilnya juga terlalu kecil, gitu sih Mas, panik banget itu. Dan jadi kemana-mana nggak ya kan, maksud gue foto. Terus mungkin karena di-retweet, di-repost oleh Dinas LH, terus mengkampanyekan pesan udara bersih, jadi fotonya pesannya jadi banyak nih
pertama kampanye udara bersih gitu kan. Terus yang kedua banyak juga yang nyerempet-nyerempet politik. Oh ini pasti gara-gara ini nih gitu kan, dianggap melakukan semacam manipulasi untuk programnya Pak Anies atau lain sebagainya gitu. Sehingga bumbu-bumbu itu banyak banget tuh. Sampai akhirnya Mas Rifki kemudian yang ikutin bantuin Mas ya, melihat apakah eksifnya benar apa tidak dan foto ini memang asli apa tidak gitu. Mana tuh ceritanya Mas Rifki? Iya, jadi awalnya emang sebetulnya waktu lihat fotonya Ari itu juga bukan suatu hal yang aneh sih atau yang ajaib tuh enggak. Jadi memang karena gue sendiri tuh dari udah 2 tahun lalu tuh motret Jakarta yang latar belakangnya gunung gitu. Kalau di beberapa postingan mulai dari drone sampai pakai tele gitu. Makanya terus begitu ada kabar kayak gini, cuman mau make sure aja. Sebenarnya udah 50-50 nih, 50-50 gitu, antara 10%-nya mau ke yang percaya atau 10%-nya nggak percaya. Terus akhirnya minta aja, Ri, mana sih nih? Gitu, gue DM aja, mana foto aslinya, terus ngeliatin eksifnya segala macam ya, dengan cara edit Lightroom segala macam bisa menghasilkan memang foto dan komposisi warna yang seperti itu. Akhirnya saya screen recording segala macam, akhirnya saya posting aja gitu di di sosmed, di Instagram kan. Emang sebetulnya bukan dalam rangka pembelaan nggak pembelaan ya, tapi ini masalah edukasi mengenai fotografi. Ketika ada orang lain yang dia lupa gitu ya, mungkin jarang pakai tele atau motret sesuatu yang bendanya juga sebetulnya cityscape, tapi ini perpaduan antara kota dan juga nature gitu ya, mungkin juga lupa, jadi perlu edukasi sebetulnya. Jadi ini bukan bantahan atau apa, tapi edukasi bahwa ya betul Jakarta itu bisa kelihatan gunung kalau pakai lensa tele gitu. Bahkan guratan-guratan lereng pun juga bisa kelihatan gitu. Kalau memang apalagi ini kita nggak ngomongin udara kualitas bagus atau enggak ya, karena itu harusnya pakai alat ukur yang memang sudah dikalibrasi. Tapi kalau misalnya kita lihat Jakarta malam hari hujan, pagi hari tuh kemungkinan besar pasti kelihatan sih yang namanya gunung tuh. Walaupun nanti jam 9, jam 10 itu udah mulai ketutup lagi. Jadi timing sih sebetulnya. Itu aja. Iya, ini Angga juga sinyalnya masih bermasalah nih. Gue juga, ini Mas Rifki dan Mas Ari, gue tinggalnya di Kemayoran. Dan hampir setiap pagi itu emang bisa lihat gunung gitu. Karena gue baru tinggal di Kemayorannya itu mungkin setahun terakhir, jadi gue tuh nggak punya gambaran bahwa, jadi bayangan gue di foto Kemayoran tuh emang bisa lihat gunung gitu. Ternyata selama ini bukan seperti itu. Jadi banyak orang justru baru ngeh, oh ternyata bisa lihat gunung ya dari Jakarta, dari titik Kemayoran gitu. Dan gunung gede banget kan. Gue nggak tahu apa karena udaranya jadi semakin bersih atau kemudian kebetulan lagi musim hujan kan, kemudian polusinya tersapu oleh air hujan dan lain sebagainya. Tapi faktanya memang lo kalau tinggal di sana itu pemandangan yang biasa sebenarnya. Gunung itu pasti kelihatan gitu kan. Nah, apalagi kalau didukung oleh teknis kamera yang lebih baik dan segala macam, hasilnya bisa jadi lebih bagus gitu kan. Nah, cuman faktanya ketika informasi exit lo udah lo sampaikan ke publik, toh juga masih ada yang nggak percaya kan Mas, apakah ini benar apa tidak kan gitu. Sampai saat ini bahkan gue lihat yang nggak percaya atau kemudian mendukung pernyataan Pak Arbain juga sama banyaknya dengan yang mendukung gitu. Jadi ada komentar nggak soal itu ya? Ini harusnya Ari nih yang komentar nih, Ri, komentar. Gimana maksudnya Mas? Jadi maksud gue sampai saat ini kan situasi terakhir gue dengar katanya Pak Arbain udah minta maaf, gue nggak tahu minta maaf secara langsung apa enggak di Twitternya beliau. Terus cuman di satu sisi juga kalau lihat reply-nya masih banyak yang bilang oh ini tempelan dan segala macam gitu. Walaupun sudah dijelaskan berkali-kali gitu. Bahkan ditunjukkan video penjelasannya gitu. Jadi menurut gue lo sebagai fotografer nih yang ngambil fotonya, apakah sudah selesai, cukup gitu, silakan publik beropini atau mau go ahead lagi nih, going further untuk mungkin nggak tahu ya, ngomong langsung ke Pak Arbain atau bikin pembelaan publik lagi atau lain sebagainya. Ya, sebenarnya sih menurut saya lebih baik kita terus motret aja terus yang bagus. Ya udah, yang udah terjadi ya udah itu aja Mas.
Dan juga tuh Pak Arbain kan bilang kan ini udah editan besar katanya. Ya udah mungkin kita harus kolaborasi lah mungkin ya setelah ini nih sama Pak Arbain saya belajar lagi deh tentang motret gunung yang sebenarnya bagus yang gimana. Gitu sih Mas. Mungkin lebih berkolaborasi nanti saya sama Pak Arbain belajar lagi gitu. Tapi udah ada ini Mas, pembicaraan personal sama beliau, WA atau private message gitu. Sampai detik ini sih belum sih Mas. Saya baru ngeliat di berita aja. Dan saya terakhir ngeliat di berita itu dia tidak mempermasalahkan fotografernya, tapi dia hanya mempermasalahkan fotonya aja gitu sih Mas yang saya lihat. Gitu. Pak Angga ini gimana nih Pak Angga? Pak Angga juga fotografer nih. Enggak, sebenarnya menarik karena gini, karena menurut saya kan kalau misalnya kita sering lihat lomba foto gitu ya, yang dilakukan polesan dan tanda kutip editing yang dilakukan sama Mas Ari itu kan sebenarnya editing standar gitu ya, editing standar yang biasa dipakai orang-orang untuk lomba gitu, bahkan preset di Lightroom, preset di VSCO gitu, VSCO kan juga sebenarnya sama aja kan, dia cuma ngubah tone foto gitu, bukan melakukan olah digital, mindahin barang, nempel barang gitu, kayak misalnya yang tuduhan yang disampaikan sama banyak orang gitu. Nah, apakah jadinya kondisi sekarang itu malah jadinya ya udah kalau misalnya mau foto ya SOC aja gitu, langsung dari kamera nggak usah diedit, padahal kan ya akhirnya membuat lomba-lombanya jadi lebih sulit lagi gitu. Karena kan bikin foto yang bagus tanpa editan murni gitu juga nggak mudah gitu ya, nggak semua orang bisa. Nanti malah yang minat foto jadi nggak banyak gitu, karena nggak boleh edit sama sekali gitu. Bener nggak sih? Ini pendapat melihat kontroversi ini ya, terus kayak berarti nggak boleh ada edit dong gitu. Kalau asumsinya gitu. Kalau asumsinya nggak boleh naikin clarity, nggak boleh pakai dehaze, nggak boleh apa-apa gitu. Gimana Mas Rifki nih yang sering, yang bukan sering, udah senior ini mah udah nggak pernah ikutan lomba lagi, ini mah udah lomba menang mulu ini mah. Iya, menang mulu nih. Jadi kalau sebetulnya adanya aplikasi editing whatever ya, mau di laptop, mau di handphone, itu sebetulnya kan sarana atau tools mempermudah atau bisa dibilang bentuk ekspresi ya. Walaupun sebetulnya dalam hal ini kolase, montase itu juga salah satu bentuk ekspresi gitu. Ketika kita ngomongin editing profesional untuk media editor atau foto editorial gitu, bahkan itu dilakukan di dalam proses itu. Tapi memang di dalam lomba foto memang dibatasi. Ada yang kita bilang lomba foto editnya edit normal aja deh, kontras, shape, atau cropping gitu kan, brightness, atau bukan kolase gitu kan. Itu sah sih, dan itu berlaku di dunia fotografi dimanapun ya, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Indonesia, itu sama. Bahkan beberapa fotografer dunia pun juga akan melakukan itu gitu. Bohong kalau misalnya memang hasil yang di posting itu rata-rata yang saat ini ya, yang sudah diolah digital dengan walaupun tipis-tipis atau apa, tapi pasti ada. Kecuali kalau dulu ya motret di plat logam segala macam yang pakai karbon itu kan zaman dulu banget, itu nggak bisa diedit kan. Nah, itu udah beda sih. Jadi semakin kesini semakin mudah untuk kita berekspresi, tapi memang ada batasan-batasan seperti itu. Apakah secara nggak langsung Mas Rifki bilang ada generation gap nih antara fotografer lama dengan yang baru gitu terhadap adopsi digital edit? Ya, kalau kita ngomong gap, udah pasti secara umur jauh beda gitu ya. Om Ari sama Om Arbain, bahkan sama saya gitu ya, gapnya beda, lahirnya beda. Mungkin Om Arbain atau fotografer senior juga merasakan dari yang susahnya namanya foto pakai roll gitu, nyuci cetak sendiri, harus milih yang asa berapa gitu ya. Kalau sekarang udah dimudahkan dan sudah beralih ke digital, bahkan saya rasa juga fotografer senior sekarang pun dituntut untuk melakukan olah digital gitu, karena pasar
ada di situ gitu. Pasar fotografi sekarang, konsumen fotografi secara profesional juga mengasop itu. Bahkan itu sebagai istilahnya udah nggak bisa lagi yang namanya sekarang fotografer tuh kalau kita jualan, oh, foto saya nggak diedit segala macam. Tapi balik lagi, klien maunya seperti apa gitu. Kalau memang dia maunya seperti itu ya kita harus ikuti gitu. Bukan berarti idealisme kita itu bisa diterima banyak orang, tapi bahkan idealisme kita bisa membunuh kita sendiri. Itu aja sih. Ya. Mas Ari, gimana Mas Ari? Ya, menurut saya benar juga sih, Mas. Di zaman sekarang tuh udah serba digital ya. Mungkin kalau zaman dulu kamera tuh susah banget, harus pakai film ya, dicuci cetak, benar juga kata Mas Rifki. Sekarang udah serba pakai memory card kan. Lebih canggih, lebih praktis. Ya, menurut saya olah digital tuh emang dibutuhkan banget, Mas, dari sebuah foto itu. Jadi di kamera pun aja juga bisa ngedit sendiri kan, pakai kamera itu sendiri. Gitu Mas. Benar. Jadi kalau menurut saya sah-sah saja sih kalau ngedit pakai Lightroom habis foto gitu Mas. Iya. Dan juga ini ya sepertinya kalau kita bilang wah ini fotonya editan, itu konotasinya itu pasti kemudian jadi jelek gitu. Padahal ya editan biasa gitu kan. Tapi kalau di Twitter kan saya baca yang mengomentari foto Mas Ari, wah ini editan keras nih. Seolah-olah dengan menyatakan seperti itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Arbain bahwa fotonya tempelan gitu kan. Padahal konteks tempelan yang dimaksud Pak Arbain di awal, saya kan nggak tahu nih kalau coba berubah posisinya kan. Di awal kan dia bilang gunungnya nggak di situ gitu kan. Dia menyatakan bahwa itu nggak ada gunung sebenarnya, atau gunungnya kecil cuma digedein gitu. Itu kan berbeda sekali dengan yang tadi digital edit yang Mas Rifki sampaikan kan, karena ya kalau disebut fotonya tempelan gunungnya tiba-tiba ada atau jadi besar sekali, itu kan berarti olah digital yang lebih advance dan bukan itu sebenarnya yang juga sedang Mas Ari lakukan gitu kan. Menanggapi hal seperti itu gimana Mas Ari? Tanggapan seperti itu gitu? Ya menurut saya sih keliru sih Mas ya yang disampaikan beliau, bahwa rame-rame katanya foto saya tempelan, itu gunungnya seharusnya tidak sebesar itu, ya kan Mas ya. Jadi emang sih yang disampaikan dari foto itu benar, harus ada proses editing ya Mas, gitu. Siap. Oke, ada lagi Pak nggak yang bisa ditampilin Pak nggak? Karena di Twitter ramai banyak meme-meme. Jangan, kalau ini ya tadi ada beberapa sih ya sebenarnya itu yang jadi rumit sebenarnya menurut saya sih ada banyak yang akhirnya kalau sudut pandang saya pribadi ya melihatnya kayak ya kalau memang nggak suka gitu, karena kan banyak yang ada mendasari ini juga karena ketidaksukaan sama sesuatu gitu ya, malah jadinya menurut saya agak menjadi menyedihkan gitu orangnya gitu, kasih orang lagi bikin karya gitu ya, susah-susah kreatif gitu, terus tiba-tiba ada yang bikin lucu-lucuan, bukan lucu-lucuan, bahkan lebih ke menghina gitu. Ya sedih aja sih sebagai penikmat foto juga. Saya sambil nyari nih yang lebih. Tapi yang sedih kayak yang paling gak sedih itu Mas Arinya kayaknya nyantai banget. Padahal kemarin sudah membuat bara api sosial media. Iya, yang terakhir Pak Menteri itu PUPR. Iya, lagi salaman ya. Ikutan, tapi justru senang kan, maksudnya karya lo sebagai content creator itu salah satu bentuk apresiasi terbesar adalah karya lo dibicarakan kan. Iya sih Mas. Dan kemudian direplikasi, direproduksi oleh orang banyak gitu, jadi kayak icon gitu. Jadi Ultraman. Iya. Sama Godzilla berantem. Godzilla. Ada tapi orang lagi ngopi gitu. Mas Rifki yang bikin meme-memenya bagus-bagus ya, jadi editannya jago-jago ya yang bikin meme ya. Jadi emang sebetulnya ini bahan tukang tempel sih sebenarnya. Gitu. Oh gitu ya. Emang dia biasa tempel, dapat bahan udah. Gitu ya. Iya dikerjain. Ya, selama ini kan dia bingung kali mau nempel apaan gitu. Nggak ada bahan disikat langsung. Iya. Nah, terus itu tuh yang ide lo kemudian bikin sayembara foto. Itu ceritanya gimana tuh? Aji mumpung atau gimana Mas Rifki? Jadi
Ini juga sebetulnya kalau bisa dibilang momentum, ini momentum, kita gunakan momentum untuk mengedukasi ya, yang tadinya orang nggak tahu, orang nggak percaya, bahkan orang yang tadinya menyepelekan gitu ya, kalau ini foto editan kolase maksudnya ya. Ini sebenarnya salah satu bentuk edukasi bahwa ada pemandangan kota Jakarta yang berbeda gitu di pagi hari, yang mereka biasanya tadinya mungkin bangunnya kurang pagi, sekarang mereka harus bangun subuh nih gitu untuk untuk ngejar yang namanya momen gunung kelihatan side lighting. Istilahnya kalau side lighting itu kan ada jam-jamnya ketika sunrise gitu ya, jam 6 sampai jam 7 itu adalah sisi gunung, lereng gunung yang memang terlihat jelas karena memang matahari dari samping ini gunung dia akan menyinari sisi-sisi samping gunung sehingga memang kelihatan jelas gitu ya. Nah, itu sebetulnya salah satu bentuk edukasi bahwa ini loh kota Jakarta itu kalau pagi apalagi semalaman hujan bisa terjadi yang namanya kita bisa ngeliat gunung gitu, bisa motret dengan lensa panjang bahkan dengan handphone pun gitu. Kalau teman-teman lihat saya tuh sempat motret gunung dengan lensa tele di jembatan Cipayung itu, saya kasih videonya gitu, saya zoom pakai handphone, ya itu lumrah-lumrah aja. Dan ini salah satu bentuk edukasi dan salah satu bentuk apresiasi kepada teman-teman yang mau memang sama-sama yuk kita kita bangun yang namanya ada potensi view yang lain mengenai tentang kota Jakarta itu sih sebetulnya. Jadi nggak ada bermaksud nyindir atau apa, enggak, tapi justru ini sebetulnya salah satu edukasi bahwa oh ini cara motret Jakarta ada gunungnya seperti ini, spotnya di mana, terus oh caranya harus gimana ya, dan mereka harus belajar gitu. Mereka mungkin lihat di YouTube atau mereka nanya ke orang gimana sih biar kelihatan nih gunungnya foreground-nya seperti apa, background-nya seperti apa, mereka harus belajar. Oh begitu nanti praktek ternyata sulit juga ya gitu untuk motret atau untuk melakukan ini. Gitu. Jadi lebih mengapresiasi kerja para fotografer selama ini berarti Mas ya. Betul. Nggak gampang jadi fotografer tuh nggak gampang gitu ya. Betul. Nggak gampang. Jadi timingnya juga harus tepat gitu kan. Teman-teman harus jalan kaki menuju satu tempat yang memang agak tinggi gitu kan. Bahkan naik ke JPO sekalipun untuk melakukan pengambilan foto itu. Gitu. Iya. Termasuk yang foto lu yang ada Monas di depan bulan itu juga. Ya. Itu kalau orang yang asal bilang itu tempelan tuh. Kalau orang yang cuma tahunya komentar nggak foto. itu salah satu sebetulnya sih salah satu bentuk ekspresi ketika foreground-nya adalah benda di bumi gitu ya, salah satu monumen di Jakarta dan foreground-nya bukan makhluk, benda astro gitu. Jadi ini sebenarnya perpaduan antara landscaping dengan astronomi gitu, foto astronomi gitu. Jadi itu yang kita lakukan waktu itu di Monas motret itu. Iya. Mas Ari, followernya nambah berapa Mas ini Mas? Wah, kebanjiran nih. Kayak dari 13.000 jadi 21.000 nggak salah nih. Luar biasa. Mungkin untuk bacot kita perlu bikin ini juga. Nah, boleh tolong promoin kita di Instagram Mas Ari biar kita juga nambah followersnya. Wah, siap. Dan katanya juga Twitternya Jakarta Content Creator Community juga naik berapa persen ya ini Mas Limki ya? Ya di Instagram tuh langsung naik 2.000 kalau nggak salah kemarin. Luar biasa. Walaupun saya ada cara lebih singkat Mas buat naikin follower, cuman agak ilegal. Yang organik dong. Yang organik dong itu benar, yang organik dong. Jangan sampai followersnya 120 sekian ribu tapi yang nge-like cuman ya sekian gitu tau lah. Saya kenal tuh akun seperti itu. Iya. Kedepannya nih, Mas Riki, Mas Ari, apakah akan terus berkarya? Terus? Ya iyalah, harus berkarya mah. Iya, berkarya secara. Atau gimana yang next step-nya seperti apa? Ini kan tiba-tiba follower udah banyak nih. Gitu kan? Berarti udah makin banyak orang yang aware dengan karya kita. Apakah kemudian jadi makin hati-hati posting atau justru gimana nih gitu? Ya mungkin sih kalau menurut saya terus aja Mas berkarya, kita berikan yang terbaik buat kota Jakarta. Kita terus lebih explore lagi, lebih dalam lagi tentang sudut kota Jakarta yang lebih baik. Kita berikan informasi yang benar-benar faktanya itu yang terjadi.
Ya, menurut saya sih, terus saya foto untuk biar warga Jakarta senang, bikin senang gitu, Mas. Dengan adanya pemandangan gunung, mungkin nggak usah jauh-jauh lah, wisata ke Puncak atau Bogor, yang deket aja di Kemayoran, sambil minum es teh, ya kan, atau kue apa pancong tuh. Ketan susu. Ketan susu. Iya. Tapi harus pagi-pagi. Iya. Habis salat subuh, jalan ke Iya. Kemayoran atau ke tempat agak tinggi terus lihat gunungnya gitu. Iya. Jangan nyari jam 1 siang, kalau nyari jam 1 siang nggak ketahuan, nggak kelihatan. Iya. Tapi Mas Ari kan pelajarannya ternyata foto yang bagus nggak bikin semua orang senang juga kan gitu. Bahkan kalau fotonya makin bagus, Jakarta yang terlihat semakin bagus, ya makin nggak senang, ternyata banyak juga gitu kan. Iya, Mas. Saya tuh malah kemarin baca beberapa tweet yang bilang gini loh, orang-orang ini kok aneh ya, Jakarta langitnya bersih, bisa ngelihat gunung dari Kemayoran gitu, kok malah pada nggak suka sih. Sebenarnya yang pengen tuh Jakarta bagus apa Jakartanya jelek gitu. Itu yang saya temukan, kan saya bener juga ya, orang-orang ini kok aneh gitu. Ada itu kan sebenarnya bagus ya, maksudnya berarti udah Jakarta meskipun belum bersih-bersih banget, tapi ya udah bisa ngelihat ke sana dapat tuh, itu tuh udah oke banget gitu. Berarti tandanya polusinya berkurang gitu, meskipun nggak berkurang drastis. Gitu sih, saya sih ngeliat. Iya. Sedih juga sih emang. Ya mungkin ya ini Pak, masih ada bias politik kan, jadi semua orang dikait-kaitkan dengan hal yang seperti itu. Padahal ya ini fakta aja gitu kan, visualnya seperti itu. Masing-masing orang punya preferensi macam-macam gitu kan, ada yang dukung nggak dukung ya, fair-fair aja gitu. Cuma mungkin yang bikin kemarin agak sedih kan lu juga foto nggak, gue juga foto walaupun nggak sebagus mereka gitu kan. Perasaan bagi seorang fotografer itu adalah ketika dipertanyakan kan, ini foto lo asli apa enggak gitu, itu adalah hinaan bagi gue ya. Itu seperti what the heck gitu. Ini gue beneran gue foto, ngapain lo nanya? Kalau gue jadi Ari mungkin gue nggak perlu susah-susah nunjukin ini beneran gue foto gitu. Gue cuma untung gue nggak punya Twitter, jadi gue nggak bisa nyumpahin orang gitu. Cuma sebagai fotografer amatiran, emang agak secara personal itu agak merasa tersinggung ya kalau misalnya ditanya foto lo nih palsu, apalagi ngomentarinnya orang yang sangat kita hormati gitu. Atau bahkan orang yang nggak bisa foto sama sekali deh. Iya. Dan Mas Rifki nih, gue nih penasaran. Ini kan begitu lo tampilin pengumuman mau ada Jakarta Pakrano Photo Challenge, efeknya adalah di hari berikutnya belasan orang ditemukan dengan kamera di jembatan Kemayoran. Pagi-pagi. Aduh, itu akhirnya sampai direvisi kan. Jadi nggak harus lokasinya di situ gitu. Itu ceritanya gimana lo ubah ketentuannya? Jadi pertama kali ini rilis kan sebenarnya sore hari ini rilis. Terus memang dia sore itu gue udah mikir sih besok pasti fenomena sosial nih gitu. Either kalau nggak di jembatan, kalau nggak mau pakai handphone ngerekam pasti ada yang berhenti gitu kan. Ya memang betul, akhirnya besok paginya gue pergi ke Kemayoran gitu. Gue pergi ke jembatannya itu kan. Dulu kan memang gue tinggalnya di Kemayoran tuh sebelum pindah ke Lubang Buaya. Jadi gue pagi berangkat kemarin, terus begitu lihat, wah gila, udah ada 6-7 orang tuh, ya kan? Terus gue pakai handphone aja, gue zoom, gue videoin, gue pasang di Instastory. Viral juga nggak taunya itu video itu kan. Akhirnya dengan semacam itu, terus kita lihat juga sebetulnya polemiknya adalah ini sebenarnya tempat umum gitu ya, tempat publik salah satu public area gitu. Bahkan kita lihat, bahaya juga sih sebenarnya. Akhirnya kita revisi bahkan mungkin bisa akan mendapatkan foto-foto yang lebih epic ya dari tempat-tempat yang berbeda gitu. Misalnya sekarang dari Kemayoran. Mungkin ini salah satu yang gue temuin, beberapa ngirim DM ke Instagram gue, kayak temen gue ada dia motret gunung dari pesisir laut Jakarta. Jadi dia mau naik kapal ke arah Pulau Seribu, dia motret dari bibir pantai yang udah mungkin sekitar udah hampir 1 kilo ya, harus 1 kilo ke arah Pulau Bidadari mungkin ya. Itu dia motret pakai handphone itu dilihat pesisir laut Jakarta, backgroundnya gunung. Jadi kita lihat bahwa dia ada potensi lain gitu, bahkan bukan cuma hanya di spot di Kemayoran gitu. Kita lihat bisa dari beberapa jembatan misalnya kayak Cipayung, atau mungkin ada yang punya akses ke rooftop, monggo silahkan, kita persilakan untuk ke rooftop, atau bahkan mungkin juga ada yang iseng-iseng mau motret pakai
kamera berbaling-baling kan kita juga nggak tahu. Monggo silahkan aja. Jadi dalam hal ini banyak spot kota Jakarta yang memang background-nya terlihat gunung itu banyak sekali. Mau di Pasar Rebo tuh aku bocorin ya, Pasar Rebo salah satunya itu juga kita bisa ngeliat dari situ. Bahkan di BKT pun juga kalau kita pintar ngambil angle atau agak naik sedikit dengan elevasi yang sejajar dengan gunung, tidak tertutup gedung, itu juga kita bisa ngambil. Jadi banyak celah, banyak spot ya kalau kita bisa ambil garis lurus itu bisa kelihatan gunungnya gitu. Ya. Dan ini berarti sayembaranya masih terus Mas ya? Apakah sudah banyak yang submit? Begitu poster ini ada langsung tuh banyak yang mention bukan tempelan gitu ya. hashtag bukan tempelan tuh banyak banget. Coba tanya Mas Ari tuh di Instagram itu banyak banget yang coba aja cek hashtagnya sekarang itu bukan tempelan tuh banyak banget. Jadi memang kita terus gitu ya, kita terus karena memang pada dasarnya bukan memanfaatkan situasi tapi lebih ke arah edukasi. Kita memanfaatkan situasi untuk melakukan edukasi sebenarnya itu. Iya. Jadi message-nya betul-betul yang ayolah kita motret aja udah masalah politik itu masalah lain, tapi sekali lagi kita mau ingetin bahwa ini the powerful of visual, powerful of a message dari satu gambar, dari satu visual yang memang bisa digunakan apa aja bahkan untuk urusan politik sekalipun. Itu dia makanya. Iya. Wah, ini udah banyak. Ada 400. Bagus. Ada Bekasi lagi kalau gue lihat tadi. Ada Bekasi nih, lihat nih. Bekasi aja masuk. Jadi Bekasi harusnya juga bikin lomba yang sama sih harusnya ya. Gue nggak tahu. Iya. Bisa juga. Bener. Tuh, nah, lihat. ini sekalian klarifikasi nih Mas. Ini kan ada hadiah 500.000 untuk 10 foto terbaik. Satu fotonya dapat 500.000 atau 500.000 dibagi 10 nih. Masing-masing enggak? Itu masing-masing. Ada ya. Itu buat beli kertas susu aja habis, Bos. Kirain biar happy aja sebenarnya. Gitu. Iya, untuk naikin mood fotografer supaya nggak down gitu kan. Iya. Fotografer pemula kalau dikomentarin fotografer senior kan agak down biasanya, kayak ini justru ngasih semangat, ayolah terus foto lagi gitu kan. Iya, dan ini tema yang sebelumnya nggak ada. Jadi kalau teman-teman ini tema yang sebelumnya nggak ada dan nggak pernah terpikirkan gitu ya. Iya. Jadi ini tema otentik banget, memang by incident sebetulnya, tapi ini salah satu edukasi yang memang nanti bisa meluas dan bisa diduplikasi ke komunitas-komunitas lain seperti itu. Yeah. Bahkan udah jadi saking viralnya, udah jadi materi iklan buat santai buat foto. Santai Kemayoran. Dan ini wah, dia masih bayar nih. Ya. Ini juga pertanyaan Sony sebentar kemarin ya. Ini masih bayar sih nih, harusnya malu nih. Ya. Saking viralnya jadi iklan tuh. Iya, aduh. Benar. Dan benar kata Mas Rifki, saat ini tiba-tiba semua orang itu menjadi content creator dan Jakarta tuh kayak taman bermain yang terbuka lah, lu bisa explore mana aja titik menarik di Jakarta. Dan sekarang kalau dulu orang ngapain gue foto-foto di trotoar, sekarang semua orang ngambil foto di trotoar, ngambil Jalan Sudirman, Tamrin, segala macam. Tiba-tiba dengan udaranya bersih, ternyata ada gunung, tiba-tiba banyak objek yang bisa dieksplor oleh orang Jakarta untuk ngambil foto yang bagus gitu kan. Iya. Bener. Dan ini enggak mungkin sebelum penutup. Jadi kalau dulu kan kita kalau ada masing mahasiswa tuh namanya scripta manen verba volam gitu kan, yang tertulis akan abadi, yang terucap akan berlalu bersama angin. Mungkin sekarang bukan tulisan lagi, tapi foto lah yang kemudian jadi bukti otentik atas peristiwa, keadaan-keadaan terbaru dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak foto, insya Allah karyanya akan terus abadi. Kira-kira begitu enggak ya? No pic hoax, Pak. No pic hoax. Kalau sekarang bukan verba paling lagi, no pic hoax, Pak, sekarang. Oke. Terakhir sebelum tutup, Mas Ari mungkin ada yang ingin ditutup yang ingin disampaikan gitu. Sebenarnya episode ini kan bukan mau memanas-manasi situasi, tapi sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya posisinya itu kayak gimana. Mungkin terakhir yang mau disampaikan sama Mas Ari gitu selaku yang bersangkutan gitu.
yang foto gimana Mas? Monggo silakan. Iya, iya Mas, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya teruslah kita berkarya untuk Kota Jakarta, kita ambil sudut yang positif. Jakarta nih sudah berubah kan sekarang. Kita bisa eksplor lebih dalam lagi tentang keindahan Kota Jakarta. Kita bisa motret-motret tentang seputar gunung gitu Mas. Jadi ya udah kita asah lagi lebih dalam kreativitas kita. Jangan sampai hal semacam ini terulang atau jadi halangan buat kita. Jadi justru ini jadi bahan penyemangat lagi untuk kita untuk terus berkarya lagi Mas. Gitu sih. Mantap. Mas Rifki mungkin. Oke. Jadi ini kita ada hikmahnya ya. Jadi ini power of fotografi, power of visual itu. Ketika visual itu memang epic, bagus dan juga patut diapresiasi, itu kita harus apresiasi. Dan ini semua adalah foto yang berbicara. Jadi seorang senior pun berbicara karena sebuah karya gitu ya. Jadi saat sekarang ini apapun, mau promosi, mau marketing, mau melakukan satu program perusahaan, itu berdasarkan visual karena memang lebih efisien dan lebih efektif. Buktinya ini salah satunya. Ini salah satu produk fotografi yang juga bisa diolah jadi kebetulan dalam tanda petik diolah jadi produk politik dari mana-mana gitu. Jadi this is powerful of fotografi. Dan terus berkarya, fotografi itu jujur gitu ya. Kalau mau kolase, mau montase, ada lagi memang jurusannya sendiri. Monggo silakan, bukan berarti mengharamkan. Dan tetap kita hunting, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Waktu saat hunting juga kita memperhatikan apakah kita kira-kira ada potensi kecelakaan buat kita atau buat orang lain. Itu aja. Kita terus berkarya. Mantap pokoknya. Salam sehat. Dan semoga dengan Pak Arbain Ramli udah nggak ada masalah lagi ya Mas Ari ya. Udah saling udah clear Mas. Iya, saya maafin kok Mas. Tinggal ntar bisa mungkin ngopi bareng aja Mas. Oh Mas Arbain nih belum ketemu nih. Oke. Terima kasih Mas Rifki, Mas Ari. Tadi pesan dari Mas Rifki, Mas Ari itu adalah karya terus gitu ya. Jadi teman-teman yang udah mau niat foto, mau niat karya, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di Twitter, monggo silakan berkarya terus, nggak perlu dengerin kritikan gitu ya. Selama kritikan yang membangun, sikat aja terus, jalan, nggak usah peduli yang lain-lain gitu. Iya, Mas Ade. Oke. Sekian berarti ya, Mas Ade ya. Sekian closing-nya nih nggak dengerin terus cerita kita, karena cerita kita cerita orang dalam. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Makasih Mas Rifki, Mas Ari. Ya, makasih. Ini mungkin tayang hari ini nggak ya? Iya, ini kita